menikah dengan suami dan mencari kebahagiaan dengan teman lamanya. CLBK bisa jadi di sini. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Nur, wanita cantik kelahiran tanggal 20, menjadi pelakor dan menyelingkuhi suaminya sendiri. Menurut pengakuannya, suaminya sering bersikap keras dan tidak peduli dengan dirinya. Apakah ini karma baik atau karma buruk yang akan menghancurkan hidupnya? Dari mana aja kamu? Belanja lama banget. Pasti kamu mampir-mampir dulu kan? Enggak, Mas. Aku langsung pulang. Awas kalau sampai kamu cerita-cerita soal aku. Atau jangan-jangan kamu suka kalau aku dibenci orang-orang. Mas, kamu udah terlalu sering kayak gini sama aku. Di luar beda, di dalam beda, Mas. Berani bicara kamu ya? Cukup! Cukup! Sekarang kamu masak. Kasih ke tetangga. Bilang aku yang suruh. Apalagi sih Nur? Setiap kali kamu datang ke sini bawa makanan, kamu selalu mengeluh tentang keburukan suami kamu. Mau kamu apa sih? Pak, Bu, susah buat aku untuk keluar rumah. Cuma dengan alasan aku kasih makanan ini, aku bisa ngadu ke ibu sama papa. Nur, ibu nggak percaya. Semua omonganmu tentang suamimu itu pasti bohong. Suami sendiri selalu dijelek-jelekin. Bu, aku itu nggak ngejelek-jelekin suami aku sendiri. Ini tuh semua kenyataannya, Bu. Aku udah nggak tahan, Bu. Nggak tahan bagaimana? Rahman tuh kan baik. Lagi pula, dia itu bukan ngekang kamu, Nur. Justru dia tuh melindungi kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Rahman. Apa lagi sih yang kamu bawa? Ayo duduk. Wah. Rahman. Kamu itu paling mengerti untuk menyenangkan hati mertua. Tidak seperti Nur. Tadi di jalan nggak sengaja lihat ada yang jual salad. Terus ingat Bapak suka ya, Rahman langsung beliin buat Bapak. Tapi, Nur kan kesini kan bawa sop ikan tadi. Oh, tadi itu aku yang minta Nur masak, terus bawain ke sini untuk Bapak sama Ibu. Oh, kamu yang nyuruh? Saya kirain si Nur. Kamu tuh membantu yang paling baik. Mas, kamu mau apa, Mas? Ah! Mas, Berani kamu menjelek-jelekan aku di depan orang tua kamu? Pulang. Mau kemana kamu? Ibu habis dipukulin sama bapak lagi ya? iya sayang. Ayo cepat kita pergi dari sini. Bapak kamu pasti ngejar ibu. Ayo. Mana lagi? Sudah pak. Ayo. Sudah pak. Kasihan ibu. Bapak kenapa sih dia sama ibu? Salah apa ibu sama bapak? Pak Rahman, saya mau ngucapin terima kasih ya sama Bu Nur sudah bawain sop ikan buat suami saya. Syukurlah kalau memang suka. Nanti saya juga kirim buat Ibu. Ya. Sekali lagi saya terima kasih ya Pak, Ibu. Sama-sama. Salam buat suaminya. Iya Semoga Pak. cepat sembuh. Aku permisi balik dulu ya. Permisi Ibu. Oh, iya. Iya Bu. Maaf, saya juga harus balik. Mau masak buat mereka. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami itu sering marah kayak orang gimana sih, cemburu tapi cemburu nggak jelas.
Kayak saya megang HP pun nggak boleh. Pas kumpul sekolah, saya juga nggak sengaja ketemu. Jadi dari situ ya manjang. Awalnya saya nggak mau ngejalin. Karena berhubung kayaknya sama suami gimana jadinya kayak ada peluang nih. Jadinya terjadilah. Hanan nggak bisa ikut ujian, Bu. Kalau SPP sekolah belum dibayar. Ya ampun. Nanti ibu yang bicara sama bapak kamu ya. Pokoknya Hanan mau ikut ujian, Bu. Hanan nggak mau ketinggalan kelas. Mas. Gak usah banyak ngomong. Aku lagi pusing sekarang. Proyekku gagal. Udah gitu aku naikin harga, ketahuan. Sekarang aku nggak bisa dapat uang lebih. Harusnya kamu tuh bersyukur. Jadi kamu tuh terhindar dari uang haram. Nggak usah sok suci. Kamu pikir cari uang halal itu gampang? Ya udah kalau gitu kamu bayarin aja cicilan motor, semua kebutuhan rumah. Mau? Aku akan cari kerja. Aku cari uang. Dulu kamu larang aku untuk kerja, Mas. Tapi sekarang kita kekurangan kayak gini. Mas, Hanan itu 3 bulan gak bayar sekolahnya. Kalau dia belum bayar SPP, dia gak boleh ikut ujian, Mas. Ya udah, mending nggak usah ikut ujian. Kalau perlu nggak usah sekolah sekalian. Aku gak mau Hanan sampai berhenti sekolah. Apa kamu gak malu sama tetangga kalau mereka ngomongin kamu kalau kamu itu gak bisa biayain sekolah Hanan? Mas, kasih kesempatan aku. Aku mau ngeringanin beban kamu. Aku mau cari kerja, Mas. Gak. Kamu tetap nggak boleh kerja. Titik. Hanan, kamu tenang aja ya. Ibu akan tetap cari kerja supaya kamu gak berhenti sekolah. Iya, Bu. Sekarang kamu istirahat ya. Kamu tidur sana. Sana. Halo Fer, lo ada lowongan kerja buat gue nggak? Belum ada ya? Ya udah, kalau emang lo ada kabarin gue ya. Kali-kali aku bilang sama kamu, kalau aku nggak ada, kamu nggak boleh pegang HP. Lagian aku barusan juga udah bilang, kamu nggak boleh kerja. Aku cuma mau cari tambahan buat biaya sekolah Hanan. Gaji kamu itu nggak cukup. Oh, belum apa-apa udah sombong kamu ya? Udah sombong kamu ngomongin gajiku. Istri macam bapak kamu. Masa kalau kamu berani hamil? Mas, aku antar Hanat ke sekolah dulu ya. Ada rapat orang tua murid. Ya udah aku izinin. Tapi awas, kalau kamu sampai cerita soal aku ke orang-orang. Oh ya, satu lagi. Jangan sampai kamu lirik-lirik cowok lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau kamu pulangnya lama, aku yang seret kamu sini. Pegang nih HP. Kalau nanti aku telepon kamu nggak angkat. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kamu pegangin ini ya. Jangan sampai bapak kamu tahu. Sini tasnya. Bentar ya. Nih, bawain sendal ibu ya. Tolong bawain ini dulu. Kamu
bawa ini semua jangan sampai ketahuan sama papa kamu, ya? Iya, Bu. Sekarang ibu bisa datang ke acara reuni sekolah ibu. Ya, Bu. Semoga Ibu bisa ketemu teman-teman lama Ibu. Terus, Ibu dapat kerjaan dari teman-teman lama Ibu. Doain ibu ya. Pokoknya ibu akan lakukan yang terbaik buat pendidikan kamu. Supaya kamu bisa sekolah tinggi, bisa jadi sarjana, ya? Terima kasih, Bu. Doain Hanan juga supaya Hanan bisa sukses dan Hanan bisa beliin rumah buat Ibu dan Ibu bisa keluar dari rumah Bapak. Terus Ibu nggak dipukulin lagi deh sama Bapak. Iya, nah. Iya. Tuh ibu berangkat dulu ya. Kamu cepetan pulang biar bapak kamu gak curiga. Ya. Oh, kita tuh udah lama banget ya nggak ketemu ya. Hai, apa kabar? Terima kasih loh. Iya. Hei, apa kabar? Makin Iya, iya. Bob. Terus enak kamu udah berapa sekarang? Alhamdulillah. Kalau aku sih Nur. Said. Sampai ke belakang ya. Iya. Said, Nur, kamu makin lama makin cantik ya. makasih. Kamu tahu nggak? Waktu dulu kita putus, aku sudah hampir gila. Kamu emang ngancurin hati aku, tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa lupain kamu sampai sekarang. Kalau seandainya kita bisa memutar waktu, aku bener-bener kangen masa-masa indah sama kamu. Aku juga. Tapi kan sekarang kita udah punya kehidupan masing-masing. Tapi aku yakin kok, cinta kita nggak akan hilang. Oh, maaf Nur, kenalin, ini istri aku. Jamila. Nur, kamu sendiri? Gak sama suami? Kebetulan suamiku lagi sibuk, jadi aku datang ke sini sendiri. Jadi pendekatan atau kedekatan dengan Mas S ini Iya, sudah berapa lama? ya hampir 2 tahun. Wah, Hampir. 2 tahun ini berarti Mbak sudah selingkuh di balik belakang suami? Iya, Suami nggak tahu? nggak. Lah gimpi ya, kan handphone aja nggak boleh megang. Terus komunikasinya gimana? Ya, megang sih megang. Cuman untuk main-main kayak buka LAN, FB, Instagram nggak boleh. Diam-diam kali ya. Jadi iya, SMS-an ya? Iya, WA aja. Oh WhatsApp? WhatsApp. Ingat loh. Harus ingat. Iya, Bangkai disimpan. iya. Akhirnya Suatu tercium saat juga. tercium juga ya. Iya. Oke, lanjutin. Ya sebenarnya sih saya udah lama untuk mengakhiri. Cuman kayaknya susah gitu. Dia juga nggak mau, tetap saya juga susah. Ya ampun Nur, aku bener-bener gak nyangka pernikahan kamu tragis seperti ini. Dan suami kamu, dia tega sakitin kamu terus. Suami aku tuh orangnya terlalu cemburuan. Dia tuh takut kalau ada laki-laki lain yang deketin aku. Dan pikiran dia tuh selalu aja macam-macam sama aku. Sampai sekarang aja, HP aku tuh dipegang sama dia. Kalau di depan orang, suami aku tuh selalu aja bersikap baik, bersikap manis. Di depan orang tua aku juga. Sampai sekarang, gak ada yang percaya sama aku. Apa yang sudah dilakuin sama suami aku sama aku. Yang selalu bersikap kasar. Kalau aku ngadu ke orang tua aku, mereka itu malah nuduh aku kalau aku ini istri yang gak tahu diuntung. Ya ampun Nur, sabar ya Nur. Cuma anak aku, Hanan, dia yang jadi saksi kalau aku ini selalu aja disakiti sama suami aku. Aku ini korban KDRT, Said. Tapi selama ini aku pendam sendiri. Aku gak tahu mau bilang ke siapa. Aku percaya kok sama kamu. Ya, dan kamu bisa cerita apa saja sama aku. Tapi kamu jangan pendemin lagi sendiri masalah kamu. Kamu cerita sama aku. Ya Nur, aku sayang sama kamu.
Nur! Nur! Kemana dia? Berani-beraninya sekarang dia minta kasih izinku. Dasar istri nggak tahu diri! Itu HP-nya dibawa lagi. Bisa ya? Hah? Bisa dia melawan aku. Dur! Mas, kenapa jadi berantakan kayak gini, Mas? Oh, tenang. Dari mana kamu? Berani kamu keluar tanpa izin aku? Aku dari cari kado buat ibu temennya Hanan, Mas. Dia baru melahirkan. Kamu pikir aku bodoh bisa kamu bohongin? Mana kadonya sekarang? Tadi uang aku kurang, jadi aku nggak jadi beli kadonya. Kamu bohong! Mau apa lagi kamu? Sumpah, Mas, aku nggak bohongin kamu. Aku butuh cincin kamu sekarang. Selain kamu. Enggak, Mas. Ini mahar pernikahan kita. Dan ini perhiasan aku satu-satunya, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Ini cincin kamu. Jangan, Mas. Aku mohon, Mas. Jangan. Mas. Jangan, Mas. Aku mohon, Mas. Aku butuh cincin kamu ini buat bayar cicilan motor. Aku nggak mau kalau sampai motorku itu diambil sama leasing. Mas, tapi Mas. Diam kamu. Jaga lawan suami kamu. Gila. Suami kamu itu sakit jiwa. Tega banget dia siksa kamu. Dia itu bukan laki-laki sejati. Beraninya nyiksa perempuan. Kesel banget aku sama dia. Aku juga udah gak tahan sama dia. Dia tuh udah selalu nyiksa aku. Dan semua orang itu gak ada yang percaya kalau dia udah nyiksa aku. Semua orang ngebelain dia. Aku capek. Rasanya aku udah gak kuat lagi. Pengen banget aku hajar dia. Jangan. Aku nggak mau sampai dia tahu soal hubungan kita. Ya udah, abis ini kita makan malam ya. Aku nggak bisa lihat kamu seperti ini. Emangnya Jamila istri kamu nggak pernah curiga ya? Kamu setiap malam makan di luar terus. Emang dia nggak pernah masak di rumah? Istri aku itu wanita super sibuk, aktif organisasi dan kegiatan sosial. Mana ada di waktu buat masak? Berarti istri kamu hebat ya. Dan dia beruntung punya suami seperti kamu yang selalu mendukung kegiatan dia. Gak seperti aku. Udah, kita nggak usah bahas soal istri aku. Aku masih kesel lihat kamu seperti ini. Seandainya aja bisa aku hajar tuh suami kamu. Lagian sih Mas, kamu cuma staf rendahan aja. Pakai ngambil kartu kredit segala. Sekarang bingung bayarnya kan? Ini kamu ngomong kasar suami kamu. Ya makanya tanya begitu kok. Udah keluar, cepat. Iya Bang. Ibu, panggil suami ibu kemari. Karena dia belum bayar dan punya tunggakan. Makanya saya datang kemari. Mau nagih hutang suami ibu. Percuma Bang, datang sekarang. Uangnya belum ada. Mendingan Abang pergi aja sekarang. Besok datang lagi. Apa? Enak aja kau suruh aku datang kemari besok. Gak bisa. Lebih baik saya tunggu di sini sampai besok. Sekarang keluarkan suami ibu. Saya mau bicara. Bang, saya udah bilang sama Abang dia tuh nggak ada di rumah. Hah? Bohong! Lebih baik aku hubungi Said. Halo, aku butuh bantuan kamu sekarang. Ada debt collector datang ke rumah dan dia nggak mau pergi. Sayang, kasih teleponnya ke dia. Aku mau bicara. Rahman. Halo. Mas, besok saya akan bayar hutangnya ya. Baik. Besok gua akan datang lagi kemari. Tapi kalau lu nggak dapetin janji, gua habisin lo. Siap, besok lunas. Nih. Udah aman kan? Gimana tadi? Aku bilang sama dia kalau kamu bakal bayar besok. Hah? Besok?
Dapat uang dari mana kamu? Ya cari pinjaman lah. Kalau enggak, dia tuh nggak bakalan pergi dari sini. Ya cari pinjamannya di mana? Perhatiin akhir-akhir ini kamu udah mulai berani sama aku. Emangnya kenapa, Mas? Kamu pikir aku bakalan ngalah terus sama kamu? Kamu pikir aku mau disiksa, dipukul terus sama kamu? Mas, aku udah capek ngadepin kamu. Sekarang aku nggak peduli lagi sama kamu. Dan aku udah nggak takut lagi sama kamu. Sekarang aku mau cari kerja, Mas. Terserah kamu izinin aku atau enggak. Emangnya kamu mampu bayar cicilan motor, cicilan rumah, biaya anak sekolah, buat makan sehari-hari? Kalau bukan gara-gara teman aku, kamu nggak akan selamat tadi. Siapa teman kamu itu? Dapat kerjaan aja sudah belagu. Udahlah, Mas. Aku nggak mau ribut lagi sama kamu. Mendingan sekarang aku pergi cari kerja. Nur. Gila. Makin hari dia sudah makin berani sama aku. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak seberani ini sama suamiku. Sudah, kamu nggak usah pikirin. Aku senang kok kamu sudah berani sama suami kamu. Tunjukin hak kamu, supaya dia nggak bisa ngeremehin kamu lagi. Iya. Oh ya, nanti kalau aku udah kerja, aku balikin uang kamu ini ya. Nggak usah. Aku senang kok bantu kamu, Nur. Ya. Kamu bisa buat hidup aku lebih tenang. Cuma sama kamu, aku jauh ngerasa lebih nyaman. Ini brosurnya. Kalau nanti masnya tertarik bisa hubungin ke nomor ini aja. Ya. Makasih banyak. Iya, makasih. Mas, ini brosur asuransi jiwanya. Kita punya asuransi pendidikan. Oh, jadi ini kelakuan kamu? Hah? Kayak rok mini dan dandanan seksi buat narik perhatian cowok-cowok kayak mereka. Apa lo? Ngapain lo ngeliatin istri gua? Hah? Apaan sih, Mas, kamu? Diam! Berani kamu bantah suami kamu. Udah merasa hebat karena sekarang kamu udah kerja. Iya? Pulang. Mas, aku ini lagi kerja. Kerja boleh kerja, tapi kerjaan kamu itu rayu sana, rayu sini. Bikin aku malu. Ayo kau tahu pulang. Mas! Istri kurang ajar! Mas, Anda jangan main tangan sama wanita ya! Ikut campur! Ini bukan urusan lo, dia istri gua. Apa lo? Hah? Iya, jangan kasar dong sama Mau ngelawan? Kalau nggak terima sini, maju! Pergi kalian! Ayo! Ikut aku. Ya. Bu, Pak, tolong buka pintunya, Bu. Ibu! Ibu! Ikut aku. Mas! Enggak, aku nggak mau. Aku udah nggak mau lagi sama kamu. Mas, aku udah nggak tahan sama kamu. Kamu udah memperlakukan aku kayak sampah di depan semua orang. Jangan bantaku. Mas! Rahman, Nur, ada apa ini? Hei. Pak, Bu, Mas Rahman udah pukul aku. Dan dia udah memperlakukan aku seperti sampah di depan banyak orang, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Pak, Bu. Coba lihat mukaku. Mungkin nggak mukaku yang selembut ini tega mukul perempuan, apalagi istriku sendiri. Jujur aku nggak tahu kenapa Nur tiba-tiba bisa nangis terus lari ke sini. Padahal tadi aku ngasih taunya baik-baik loh. Aku bilang ke Nur, kalau memang kamu mau kerja, itu yang bener, profesional. Jangan nawarin produk ke orang-orang itu genit, terutama ke cowok. Apa aku salah? Wajar kan sebagai suami aku ngasih tahu dia. Nur, dengar tuh kata suamimu. Harusnya kamu tuh mikir dan malu. Kamu yang bikin malu, Nur. Coba, kerja kok kayak gini. Nawar-nawarin produk ke cowok-cowok, genit-genitan. Apa sih kerjaan kayak gitu? Suami udah baik, sabar kayak gitu.
Kamu yang nggak tahu malu. Udah dibilang suamimu tuh tanggung jawab, baik, sabar. Pantesan suamimu marah. Dan aku juga udah ngelarang dia kerja. Tuh. Biarlah aku yang cari uang. Nah. Tapi Nur nolak. Keterlaluan kamu, Nur. Rahman ini suami kamu. Imam kamu. Seharusnya kamu dengerin semua apa yang disampaikan dia ke kamu. Kalau begini kamu, mending kamu gak usah kerja. Aku heran. Ibu sama bapak gak pernah percaya sama aku. Iya. Pak, Bu, udah jangan marahin Nur lagi ya. Bagaimanapun juga dosa aku. Sebagai suami aku nggak bisa mendidik dia. Sayang. Udah. Aku minta maaf ya. Udah. Nur, pulang. Dengar kata suamimu. Nurut kamu sama dia. Nur, sudah. Pulang sana. Dengerin omongan suami kamu. Ayo pulang. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo sayang. Bu, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Aku pulang dulu sekarang. Kamu yang sabar ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak tahu diri. Mau ada laki-laki lain. Hah? Mas, aku ini bukan keset yang bisa kamu injek-injek seenak kamu. Berani kamu ya? Hah? Udah berani kamu lawan suami kamu. Ibu. Pikir kamu. Keluar! Aku nggak takut sama kamu, Mas. Aku mau pergi dari sini. Woi! Makanya aku sewa tempat ini buat kita bisa ketemu. Dan kalau kamu mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Aku tuh benci banget sama suami aku. Untungnya aja ada kamu. Kalau enggak, aku nggak tahu harus tinggal di mana. Kalau kamu nanti udah cerai sama suami kamu bisa bawa anak kamu ke sini. Secepatnya, aku mau cerai dari suami aku dan segera menikah sama kamu. Aku janji sama kamu, tapi tunggu waktu yang tepatnya. Aku pasti akan nikahin kamu. Kalau kamu mau cepat, kita bisa nikah siri dulu. Setelah kamu cerai dari Rahman. Oh ya, kebetulan Jamila lagi di luar kota. Jadi malam ini aku bisa temanin kamu. Itu Nur, Bang, stop Bang. Nur! Ngapain kamu di sini? Siapa dia? Hah? Aku selingkuh. Karena ibu dan semuanya tuh nggak ada yang percaya kalau Mas Rahman tuh jahat sama aku, Bu. Dia sering siksa aku dan Hanan, Bu. Tapi ibu sama bapak nggak pernah percaya sama aku. Ibu memang nggak percaya omonganmu. Kamu tuh selalu nyalahin suamimu. Padahal suamimu tuh kan baik ke kamu, baik ke orang tuamu. Udahlah Nur, ibu mohon tinggalin laki-laki itu. Kembalilah kamu ke suamimu. Aku nggak mau, Bu. Kalau sampai suamimu tahu, pasti dia akan nyerahin kamu. Enggak, aku nggak mau, Bu. Justru aku yang mau minta cerai sama Mas Rahman. Dan aku mau menikah sama Said. Tidak, siapapun Said itu, ibu nggak akan ridho kamu selingkuh dengan Said dan mengkhianati suamimu. Lagi pula, Saidmu itu sudah beristri kan? Ngaku aja, ibu udah dengar semuanya. Percuma aku cerita sama ibu. Aku ini anak ibu sendiri, tapi ibu gak pernah percaya sama aku, gak pernah belain aku. Ya Allah Nur, buat apa kamu tuh selingkuh dengan pria beristri? Dosa kamu Nur. Aku gak peduli, Bu. Nur, nggak bisa Nur. Kembali kamu ke suamimu. Kembali. Aku gak mau, Bu. Aku gak mau. Astagfirullahaladzim. Awas ya, kalau sampai ibu bilang sama Mas Rahman. Nur. Nur. Jamila. Pasti kamu kaget kan? Boleh saya masuk? Iya, silakan. Kamu tahu dari mana aku tinggal di sini? Dari suamiku lah.
Siapa lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin Said cerita soal rumah ini. Kenapa? Kamu kaget aku udah tahu kalian berselingkuh. Aku tahu. Kamu datang ke sini karena mau nyuruh aku untuk ngejauhin suami kamu kan? Enggak. Aku malah kesini ingin membiarkan kalian melakukannya. Maksudnya? Mas Said udah jujur sama aku. Kalau kamu dan dia ada hubungan. Dia sayang sama kamu. Dan dia ingin menikahi kamu. Iya. Memang aku yang memintanya begitu. Karena aku juga mau cerai sama suamiku. Karena aku nggak mau status aku kayak gini terus. Tapi aku tidak mau dimadu ataupun diceraikan. Terus mau kamu apa? Dengar Nur, aku sudah tidak marah tentang perselingkuhan kalian. Aku cuma tidak ingin nama baik aku rusak hanya karena perceraian akibat perselingkuhan. Aku ingin mempertahankan pernikahan ini. Aku ikhlas kalian berselingkuh. Malah kalau bisa, kamu jaga suami aku baik-baik. Apa? Kamu ikhlas diselingkuhin? Ya, asalkan aku tidak diceraikan. Kamu bisa memiliki suamiku seutuhnya, tapi kamu tidak boleh menikahinya. Ingat itu. Pokoknya aku mau. Kamu ceraikan dia. Tapi kamu udah dengar sendiri kan Jamila bilang apa? Sudahlah, yang penting kamu bisa miliki aku sepenuhnya. Ya kamu aja yang ceraiin dia. Kan kamu suaminya, jadi kamu bisa langsung ceraiin dia. Aku nggak mau. Apa? Aku tuh nggak mau bikin keluarga aku malu ya. Mau ditaruh di mana muka aku? Baru cerai, terus udah ada selingkuhan yang lain. Kenapa kamu berani tampar aku? Karena kamu bohong. Kamu bilang mau nikahin aku, tapi mana buktinya? Nur, kamu tahu posisi kita sama-sama susah cerai. Kalau kamu cerai, anak kamu diambil sama Rahman. Begitu juga dengan aku. Said, kalau kita mau, kita bisa ambil anak-anak kita. Jadi kamu nggak usah banyak alasan. Aku nggak bisa ceraikan Jamila, Nur. Nggak bisa. Hanan, Ibu. Ibu kangen banget sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Bu, kenapa jadi jarang pulang? Kerjaan ibu lagi padat sekali. Ini semua demi masa depan kamu. Bapak marah-marah terus, Bu. Ibu juga udah gak tahan sama bapak kamu. Tapi kita gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Yang sabar ya. Bapak. Akhirnya pulang juga. Masuk angin. Punya kuping nggak? Aku bilang masuk, masuk! Kamu gak usah bentak-bentak aku kayak gitu, Mas. Udah berani melawan kamu sekarang. Masuk! Mas! 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 Aku harus ngasih kamu pelajaran. Supaya kamu gak berani lagi ngelawan! Bapak jahat! Oh, kamu diajarin bu kamu berani ngelawan bapak? Hah? Itu akibat kamu sudah berani ngelawan suami kamu. Jangan kenal waktu, pulang malam. Sekarang, anak kamu menjadi kurang ajar. Sini kamu. Pak, sini. jangan, Pak. Kamu Pak. ajaran. Pak. Udah, Mas, udah. Cukup, Pak. Sini, sakit, Bu. Ayo bangun sini. Mas, kalau kamu gak suka sama aku, kamu siksa aku, pukul aku, ceraikan aku, Mas. Tapi jangan siksa Hanan, Mas. Aku mohon. Cerai? Kamu bilang cerai? Sampai kapanpun aku gak akan pernah ceraikan kamu. Tapi aku udah gak tahan sama sikap kamu. Ya kalau kamu gak tahan, cari istri yang baik. Ladenin aku. Jangan suka bantah. Gak usah kerja jadi sales lagi. Percuma, Mas. Apapun yang aku lakukan, itu gak akan pernah ngerubah kamu. Mau aku berubah atau enggak, orang-orang juga udah gak percaya sama omongan kamu tentang aku. Ingat ya, kalian berdua jangan berani-berani melawan aku. Ingat itu. Kalau terusin, resikonya panjang ya. Iya. Ada hukum sosial satu. Kedua, dicaci dan disumpah serapah dari banyak orang. Dihakimi secara alam semesta. Udah banyak resiko-resiko yang akan ada. Kemudian tidak tenang.
Banyak hal yang akan kamu dapatkan efek dari itu. Yang paling muncul adalah hukum sosial dulu, dikatain pelakor. Kalau kamu ingin bawa si Hanan ke rumah kontrakan, kamu bawain saja. Lebih baik begitu daripada suami kamu sakitin dia terus. Iya. Ibu! Hanan, Ternyata ini yang ibu lakukan di luar. Hanan gak nyangka ibu kayak gini. Hanan, Hanan tunggu. Dengerin dulu ibu. Tadi itu nggak seperti apa yang kamu lihat. Ibu bohong. Tadi aku lihat sendiri. Ternyata kata bapak benar. Ibu kerja gak halal. Hanan, Sakit bu. Ibu juga udah kasar sama aku. Hanan, dengerin ibu ya. Ibu itu kerja halal. Ibu jadi sales asuransi. Dan itu tadi teman ibu. Dia bukan teman ibu. Iya, ibu ngaku. Kalau itu tadi bekas pacar ibu waktu SMA dulu. Dan sekarang ibu sama dia balikan lagi. Apa bu? Hanan, tolong kamu jangan bicara apapun sama bapak kamu ya. Ibu janji. Ibu akan bawa kamu keluar rumah kalau nanti ibu udah nikah. Ya, kita nggak mau kan tinggal sama bapak kamu yang selalu jahat sama kita. Tolong kamu tutup mulut kamu ya. Ibu mohon. Ya. Sekarang kita pulang ya. Awalnya aku nggak percaya. Tapi ibu kamu sudah cerita kalau kamu punya hubungan sama laki-laki lain. Siapa dia? Dia siapa, Mas? Aku kerja kok. Bohong! Kamu diam. Itu artinya benar. Selama ini kamu kerja sekaligus pacaran sama klien atau customer atau siapapun itu. Makanya uang kamu bisa banyak. Dengar baik-baik. Mulai detik ini, aku nggak akan izinkan kamu kerja lagi ataupun keluar dari rumah. Ngerti kamu? Mas, aku harus kerja, Mas. Aku mau kerja. Diam! Tugas kamu itu cuma ngeladenin aku. Enggak, Mas. Sekarang aku belum bisa ngeladenin kamu. Aku harus kerja. Kamu ya, sini kamu. Sini! Mas! Ini tempat yang pantas buat kamu. Mas! Diam kamu sini. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, tolong bukain, Mas. Ibu dimasukin kamar mandi. Mas, tolong buka pintunya, Mas. Beres. Hanan, makasih sayang. Ayo, kamu ikut ibu. Mau kemana kali? Bapak marah gak? Kalian pikir kalian bisa pergi dari sini? Nggak mungkin. Ayo sayang. Berhenti! Sini kamu. Ikut Bapak. Jangan pergi ada bu. Bapak akan kasih kamu pelajaran. Pergi bu. Nggak usah pikirin Hanan bu. Masih. Pergi bu. Masuk. Ampun. Nggak tahu diuntung.
Ada apa kamu kesini? Said, aku mohon, kamu cepat nikahin aku. Aku nggak bisa nikahin kamu sekarang, Nur. Anak aku sekarang lagi disiksa sama Rahman. Hanya dengan kamu menikahi aku sama anak aku bisa bebas dari suamiku. Jamila tidak akan berikan anak-anak aku ke aku kalau aku nekat ceraiin dia. Aku datang ke sini, ini semua karena demi anak aku. Tolong aku, Said. Iya, tapi nggak sekarang, Nur. Sini kalian semua, sini. Gak mau Tante, aku mau pulang. Heh, diam ya semuanya. Kalau semuanya pada bawel, nggak bisa diem, Tante kurang di kamar ini. Mau? Aku gak mau Tante. Tante udah bilang kan, jangan berisik, diem. Kalian ngomong mulu, sekarang masuk, masuk. Gak mau Tante. Masuk. Tante. Gak mau. Tante, buka mereka pintunya, Tante. Kembalikan anak-anak saya atau akan saya laporkan kamu ke polisi. Silakan aja kamu lapor. Anak-anak kamu nggak bakalan selamat. Kamu mau apa sih? Kenapa kamu culik anak-anak aku? Karena aku mau dinikahin sama suami kamu, tapi kamu nggak mau diceraikan. Kenapa harus bercerai kalau kalian bisa bersama? Aku udah bilang sama kamu, kamu boleh memilikinya, tapi tidak menikahinya. Tapi aku nggak mau. Aku tetap mau kamu diceraikan sama suami kamu, supaya aku bisa menikah sama dia. Oke, aku akan ceraikan Said. Tapi kamu harus janji kamu rawat anak-anak aku dengan baik. Iya, aku janji. Kamu akan memiliki suami dan anak-anak aku. Jagalah mereka dengan baik-baik. Sekarang aku mohon, kembalikan dulu anak-anak aku. Oke, aku akan kembalikan anak-anak kamu. Nur! Brengsek! Ngapain kamu kesini, Mas? Kok kamu bisa tahu aku tinggal di sini? Aku udah tanya ke tetangga-tetangga. Semuanya bilang kalau ini adalah tempat perselingkuhan kamu sama laki-laki itu. Mana dia sekarang? Hah? Mana dia? Mas, ini bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi! Enggak, aku nggak akan biarin kamu. Ikut aku pulang. Sini kamu. Sini. Sini. Kasih tahu aku di mana laki-laki itu. Aku di sini. Laki macam apa berani sama perempuan? Mas. Berhenti. Udah cukup, Mas. Kenapa kamu bilang dia dibanding aku suami kamu? Karena dia gak bahagia sama lo. Mas, udah cukup. Aku udah cerai sama kamu. Kamu gak akan mungkin bisa cerai dari aku. Mungkin. Aku yang minta sama orang tuaku supaya bilang sama kamu supaya kamu bisa ceraikan aku. Ngimpi. Mereka gak akan mungkin percaya sama omongan kamu. Gue saksinya. Mau apa lo? Tahu diri. Cukup. Ngapa lo? Hah? Lebih baik aku seperti ini daripada aku tinggal sama laki-laki kejam seperti kamu. Besok aku minta kita pergi ke rumah orang tuaku. Dan aku minta hak asuh anak kita, Mas. Aku gak akan mungkin ngasih anak ke kamu. Udah. Nggak usah, Said. Ini urusan keluarga aku. Udah, nggak apa-apa. Udah, biar aku aja. Mas Rahman, buka pintunya. Hanan, nak, sini. Ayo, Ibu. Mau ngapain kamu? Hah? Kalau kamu mau sama laki-laki itu silahkan. Tapi kamu jangan berani-berani untuk ngambil Hanan. Ini anak aku, Mas. Dia harus ikut sama aku. Enggak, lepasin. 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 Aku bilang lepasin, lepasin. Rahman. Kamu apain anak bapak? Rahman, kamu sakiti anak ibu. Rupanya benar apa yang dikatakan Nur selama ini. Kamu kejam. Sekarang kita lihat sendiri buktinya. Lepaskan cucuku. Lepaskan cucuku. Istriku, kalian jangan ikut campur. Kami yang meminta Nur untuk menceraikan kamu. Kami sebagai saksinya atas kekejian kamu terhadap Nur dan Hanan. Diam kalian, diam! Kalau sampai kalian terus memaksa, kalian akan menyesal. Mas, tolong Mas. Tolong jangan sakiti Hanan, Mas. Pak, tolong Hanan, Pak. Rahman, lepaskan Hanan. Udah lah, Semua perbuatan ibu kamu. Jangan salahin Papa. Kalau kalian pengen Hanan selamat, kamu harus tetap bersamaku.
Jangan pernah sekalipun kamu berpikir untuk bercerai. Masuk kamu sekarang. Masuk! Kamu harus tetap bersamaku. Jangan pernah sekalipun kamu berpikir untuk bercerai. Masuk kamu sekarang. Masuk! Apa-apaan kamu? Lepasin! Lepasin! Itu anak saya! Awas dia! Awas! Lepasin! Kak Roy, saya ingin dibahagiakan sama suami saya sendiri loh sebenarnya. Saya tuh sebenarnya juga nggak mau kayak gini. Apakah itu betul? Kalau misal suami saya juga nggak gitu, saya juga nggak mau main gila kok. Iya. Iya. Suaminya terlalu kasar sama dia. Seharusnya seorang suami ngelindungin. Tapi ini saya malah dikata-katain Kak Robi. Harga diri saya di mana gitu, dan saya dimarahin di depan orang banyak. Saya bener Kak Robi, kalau misalnya saya gak digituin, saya bener kok gak percaya sama saya. Itu yang saya tangkap. Iya. Itu. Bu. Terima kasih ya, Bu. Pak, sudah mau menerima Nur dan Hanan di sini. Dan Nur minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan Nur yang dulu. Nur, Ibu cuma bisa berdoa. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik tanpa merusak kebahagiaan orang lain dan bukan suami yang kejam juga. Kasihan kamu dan Hanan. Nur, anggap saja kegagalan rumah tangga kamu ini sebagai suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kamu. Untuk kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau Bapak sama Ibu berharap suatu saat kamu bisa mendapatkan suami yang baik. Amin. Yang sayang kamu, sayang sama anak kamu. Iya, Pak. Bu, Nur selalu berdoa. Semoga diberikan suami yang baik. Amin. Amin, amin, amin. Ayo, Nak. Kebahagiaan keluarga adalah hal yang utama. Apalagi melihat kebahagiaan orang tua dan anak. Mudah-mudahan aku bisa menjalankan amanah menjadi orang tua yang baik untuk anakku.